Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam bab ini, dalam syarah bab ini disebutkan bahwasanya di antara sifat orang-orang yang menentang dan mendustakan dakwah Nabi dan Rasul, mereka memiliki sifat ya'manuna min makrillah, merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga salah satu poin yang akan bisa merusak eksistensi tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya seorang hamba harus takut terhadap siksaan atau hukuman yang akan Allah berikan kepadanya manakala dia tersebut melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang merasa aman, merasa tenang, merasa adem saja terhadap padahal mereka melakukan dosa. Ketika mereka merasa tenang dengan dosa yang mereka lakukan, ya, mereka itu Allah sebutkan, Allah katakan al-qaumul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan keberuntungan. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri tersebut merasa aman terhadap ba'suna, siksaan kami, hukuman kami, duhaw wa hum yal'abun, yang akan datang pada waktu duha, pada waktu pagi hari ketika mereka sedang berleha-leha, sedang bermain-main. Maka seorang mukmin tidak boleh merasa aman. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk suatu kampung tersebut merasa aman akan turun kepada mereka siksaan dari kami padahal mereka sedang lalai, sedang tidur. Seorang mukmin, dia tersebut harus dibayang-bayangi oleh rasa takut kepada Allah. Begitu juga dia tersebut dibayang-bayangi oleh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala karena dia akan merugi ketika dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan karakteristik, merupakan sifat yang ada pada orang-orang yang menentang dakwah para nabi dan rasul. Karena tidak ada dalam hati mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bab ini disebutkan ayat dari surat Al-Hijr, wa may yaqnat min rahmati rabbih illa dhallun, dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang melenceng dari jalan yang benar, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna al-qanud min rahmatillah? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam kitab Bughyatul Mustafid syarah Kitabut Tauhid bahwasanya putus asa dari rahmat Allah itu adalah istib'adul khairi wal ihsan minallahi azza wa jalla, yaitu berkeyakinan dan menganggap ya kebaikan dan pertolongan Allah itu jauh dan tidak dekat kepadanya. Ketika seorang hamba berada dalam posisi dia tersebut banyak melakukan dosa, banyak melakukan yusrif ala anfusihi, yusrif ala nafsihi, ya, dia menzalimi dirinya dengan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian muncul dalam hatinya perasaan, aku ini terlalu kotor, aku ini sudah banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Tak mungkinlah Allah berikan ampunan, tak mungkinlah Allah berikan saya petunjuk hidayah, tak mungkin saya mendapatkan rahmat Allah.
Ini adalah bentuk putus asa seorang hamba kepada Allah. Begitu juga ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Tubi'an ala kadarin wa anta turiduha safwan minal akdari wal akdari. Kehidupan dunia ini memang tabiatnya penuh dengan ujian dan cobaan. Sedangkan engkau menginginkan kehidupan dunia ini bersih dari segala cobaan, itu suatu yang tidak mungkin. Ketika dia diberikan oleh Allah musibah, diuji dengan ujian yang dia rasa mungkin berat, kemudian ketika dia menghadapi ujian ini, ketika ujian ini menghimpit dia sehingga dia tersebut sudah merasa begitu berat dengan ujian dan cobaan ini, maka apabila muncul dalam hatinya, ini tidak akan mungkin dihilangkan oleh Allah. Ujian saya ini tidak akan mungkin selesai. Saya ini pasti akan sengsara sampai akhir nanti. Sampai saya meninggal, saya akan tetap dalam dihimpit oleh ujian dengan yang berat ini. Ini merupakan juga bentuk putus asa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia menganggap hal ini, berprasangka seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah bersuudzon kepada Allah, telah berburuk sangka. Dan berburuk sangka seorang hamba kepada Allah itu bisa merusak tauhidnya kepada Allah. Karena sejatinya seorang hamba tersebut haruslah bergantung, haruslah berharap, jangan berputus asa. Allah yang menyuruh kita dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar yang sering kita dengar ayatnya, ayat 53, Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai kalian hambaku, asrafu ala anfusihim, yang banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, yang siang malam melakukan kesalahan kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kalian menganggap rahmat Allah itu tidak akan turun. Teruslah berharap, teruslah menggantungkan harapan kalian kepada Allah. Bertaubatlah, kembalilah kepada Allah. Ini seruan Allah. Apabila ini tidak kita indahkan, kemudian kita dengan bapernya, dengan saya ini udah banyak dosa, banyak maksiat, nggak akan mungkin. Ini merupakan bentuk suudzon kepada Allah. Padahal Allah melarang kita, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa semuanya. Apakah semuanya termasuk dosa syirik? Jawabannya iya, termasuk dosa syirik. Lihatlah bagaimana Allah mengampunkan dosa-dosa orang yang telah melakukan perbuatan syirik, tentunya dengan syarat bertaubat kepada Allah. Semua dosa bisa Allah ampunkan, tentunya dosa-dosa yang terkait kepada Allah. Kalau dosa tersebut terkait dengan orang lain, maka harus diselesaikan. Karena itu syarat taubat sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Kalau seorang hamba telah selesai semua urusannya dengan manusia, kemudian dosanya kepada Allah, dia bertaubat, dia minta ampun dengan taubat nasuha, dan dia tidak mengulangi lagi, dia menyesal, dia menangisi dan bertekad dalam hatinya untuk tidak mengulangi, insyaallah apabila taubatnya nasuha dan rukun-rukun dan syarat taubatnya telah terpenuhi, Allah akan terima taubatnya dan akan Allah ampunkan segala dosanya, semuanya, jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosanya semua. Tidak ada yang terkecuali, termasuk dosa syirik. Termasuk kita lihat bagaimana dalam hadis seorang yang telah melakukan dosa besar, berkali-kali dia lakukan, berulang-ulang, yaitu kisah seorang yang membunuh 100 nyawa. Bagaimana Allah berikan rahmat kepadanya, Allah ampuni dosanya ketika hatinya tersebut betul-betul mantap dan berharap kepada Allah,
Ya, ketika dia berjalan untuk menjemput harapan tadi, menjemput taubatnya dengan berharap Allah berikan ampunan kepadanya, Allah berikan ampunan kepadanya. Dan Allah maafkan segala dosanya, walaupun dosanya sangat banyak sekali, telah membunuh ya 100 orang, telah menumpahkan 100 nyawa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah tersebut Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, sahabat kaum muslim dan sahabat risalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengabaikan rajak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapati diri kita menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang menunda-nunda untuk bertaubat, orang-orang yang malas dan orang yang akan jatuh kepada keputusasaan. Mudah-mudahan kita bisa terus menjadi hamba Allah yang rajak dan menjauhi hal berputus asa. Tetap di kajian kitab Tauhid, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.